Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Sepdi Mutakin Hermawan dengan MPM 20366, mata kuliah Filsafat Hukum kelas G. Di sini saya akan membuat video terkait tentang perdebatan antara Frohlhardt dan juga Lon Fuller terkait dengan kasus pengadilan dalam putusan pengadilan di Jerman, di mana adanya suatu kasus antara terdakwa dan istrinya. Nah, singkat cerita kronologisnya itu, seorang istrinya itu mendakwakan seseorang suaminya ini karena berpandangan bahwa untuk melindungi dari kasus perselingkuhannya istrinya itu. Nah, kasus ini pada masa pemerintahan Nazi. Nah, terjadi pada pasca Perang Dunia yang terjadi di Jerman, tepatnya Jerman. Nah, adapun di dalam suatu putusan pengadilan ini melahirkan suatu adanya didukung oleh suatu doktrin. Mengapa sih putusan pengadilan ini mengarah kepada salah satu doktrin ini? Nah, doktrin ini merupakan dari Radbruch. Nah, dia mengatakan ketika peraturan perundang-undangan mencapai tingkat ketidakadilan yang ekstrim, sehingga kontradiksi antara hukum positif dan keadilan menjadi tidak dapat ditoleransi, maka peraturan tersebut tidak lagi menjadi hukum. Doktrin Radbruch. Dikata doktrin Radbruch dalam putusan pengadilan tersebut, dan penggabungan hukum positivisme dan hukum alam. Radbruch ini sebenarnya pandangannya itu menyatukan hukum positivisme dan hukum alam, yang seperti kita ketahui bahwa positivisme ini mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Sementara hukum alam ini suatu realisme hukum yang benar-benar melihat keadaan moralitas. Nah, bagaimana pendapat dari Frohlhardt sendiri? Dia menganut doktrin hukum positivisme. Dia menyatakan bahwa hukum ditemukan dalam praktik atau institusi masyarakat yang sebenarnya. Pandangan filosofisnya adalah manfaat bagi masyarakat dalam pemisahan hukum dari jenis aturan lainnya. Nah, dari jenis aturan lainnya antara lain moral, agama, dan etika. Jadi dalam pandangan Hart ini, hukum itu harus yang saya tangkap adalah secara filosofisnya adanya perbedaan antara moral, dibedakan antara moral, agama, dan juga etik dalam hukum itu sendiri. Artinya hukum dan moralitas itu dibedakan ya, antara kewajiban moral manusia dan kewajiban hukumnya itu sendiri. Nah, yang menerima pandangan bahwa hukum mungkin ada dalam masyarakat sebagai suatu praktik dan kepatuhan. Artinya hukum itu yang memang lahir dari suatu kepatuhan masyarakat, yang bisa katakan suatu hukum kebiasaan yang kita kenal dengan hukum adat. Bahwasannya masyarakat ini mengikuti aturan-aturan kebiasaan di suatu wilayah tersebut yang menganut dengan hukum adat yang secara berulang-ulang. Artinya hukum itu menurut Hart juga, hukum itu bisa lahir dari situ gitu. Meskipun secara resmi tidak dinyatakan sebagai hukum. Artinya dimaksud dengan dinyatakan dengan sebagai hukum ini bahwanya tidak adanya asas legalitas. Positivisme ini menganut dengan sangat keras dengan asas legalitas, bahwasanya hukum itu ada apabila disahkan atau diberlakukan terhadap pemerintahan yang sah gitu. Apabila hukum ini tidak disahkan oleh pemerintah, maka ini tidak berlaku bagi secara nasional. Nah, selanjutnya menerima pandangan bahwa sistem hukum itu dapat memungkinkan pengadilan menerapkan standar moral dalam menyelesaikan suatu perkara di hadapannya. Tentunya suatu putusan, suatu
putusan hakim ini tentunya berstandar terhadap moral gitu. Bagaimana dengan tidak menyandarkan moral? Artinya karena hukum ini menyangkut paut dengan hukum dan moral, ada kaitannya karena manusia itu mempunyai moral itu sendiri. Nah, selanjutnya Hart mengkritik Red Bruce nih. Dalam kasus tersebut ini diartikan kasus TGI yang saya telah jelaskan pada awal video tersebut yang terjadi di pengadilan di Jerman. Dalam kasus tersebut dia menyatakan mengaburkan kewajiban moral dan kewajiban hukum, sedangkan Hart membedakannya. Nah, jadi dia itu membedakan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum. Maksud dengan kewajiban moral itu bahwasanya manusia ini harus taat pada hukum dengan moralitasnya itu sendiri, terhadap individunya sendiri, terhadap bagaimana perilaku dia sendiri. Dan kewajiban hukum ini yang berartian bahwa manusia itu harus menaati aturan-aturan hukum itu dengan sistem-sistem hukum itu sendiri. Nah, hal ini berpandangan dia membedakan antara kewajiban moral dan kewajiban hukum. Hart berpendapat bahwa dari sudut pandang positifis ada dua pilihan, yakni membiarkannya bebas atau menghukumnya berdasarkan undang-undang retrospektif baru. Nah, jadi dia berpandangan bahwa si terdakwa ini seharusnya bebas karena tidak ada aturannya mengenai perbuatan tersebut, karena tidak diatur dalam undang-undang itu sendiri. Makanya positivisme ini keras akan asas legalitas gitu. Yang kedua, dia menyatakan menghukumnya dia mempunyai suatu usulan gitu. Dia terdakwa ini bisa saja dihukum, akan tetapi harus melalui mekanisme yang secara legislatif, bahwasanya dia dihukum itu harus ada aturannya dulu, bahwa aturannya itu dalam positivisme ini sangat ribet gitu, sangat memakan waktu yang sangat lama, harus adanya persetujuan dari legislatif, maka dari pemerintah itu sendiri, maka bisa diberlakukan aturan atau undang-undang itu. Nah, dia memberikan usulan bahwa positivisme ini berdiri bisa mendakwakan dia terdakwa ini dalam kasus tersebut apabila undang-undangnya itu diperbaharui gitu dalam sederhananya itu. Nah, sementara bagaimana nih pendapat dengan Lon Fuller terkait dengan kasus pengadilan di Jerman ini? Tentunya Lon Fuller ini sangat berbeda dengan pendapat dengan Prof. Hart gitu. Maka timbullah perdebatan. Nah, pendapat Lon Fuller ini terkait dengan dia menganut teori hukum realisme atau moralitas gitu, atau hukum alam naturalisme. Nah, dia menyatakan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipecahkan atau dipisahkan karena konsep hukum itu sendiri mengandung kualitas moral tertentu. Artinya hukum dan moral itu saling berkaitan, saling terhubung satu sama lain karena tidak bisa dipisahkan itu sendiri. Nah, Fuller itu menyatakan hukum dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Yang kedua, hukum dibuat interaksi antara warga negara dan juga legislatif. Hukum merupakan inspirasi untuk cita-cita hukum. Nah, arti yang saya tangkap terhadap yang pertama ini, bahwa suatu hukum itu atau aturan hukum itu harus mempunyai tujuan. Kenapa sih aturan hukum ini dibuat? Apa tujuannya? Apa urgensi dari kenapa hukum ini dibuat atau diberlakukan gitu? Nah, Fuller menyatakan seperti itu secara tafsiran saya. Yang kedua, hukum dibuat interaksi antara warga negara dan legislatif. Artinya warga negara ini diberikan suatu keleluasaan atau diberikan adanya ikut andil dalam pembuatan dalam suatu
peraturan hukum itu sendiri, karena dia berpandangan bahwa hukum ini buat masyarakat, tentunya masyarakat pun atau warga negara pun harus andil dalam pembuatan hukum itu, dan dengan dibandingin dengan legislatif itu sendiri yang secara legalitas yang mensahkan suatu aturan atau undang-undang itu sendiri. Nah, yang ketiga, hukum merupakan aspirasi untuk cita-cita hukum. Artinya ini suatu gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran dari masyarakat itu sendiri untuk cita-cita hukum yang lebih baik gitu. Nah, sementara pendapat dalam kasus TGI Fuller kurang lebih sama dengan Radbruch. Posisi Radbruch pasca perang itu, bagi Fuller, sistem hukum Jerman di bawah Nazi tidak layak untuk dijadikan undang-undang, karena dia berpandangan bahwa suatu aturan atau undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintah Nazi ini tidak berpandangan dengan secara moralitas manusia. Dia tidak pantas untuk menjadi undang-undang karena tidak berstandar terhadap moralitas itu sendiri. Pendapat Fuller, dia menyatakan, bagi saya tidak ada yang mewujudkan jika dikatakan bahwa sebuah diktatoran yang menegakkan bentuk hukum bisa jauh menyimpang dari moralitas keterlibatan dari moralitas batin hukum itu sendiri, sehingga tidak lagi menjadi sebuah sistem hukum. Bahwasanya dia sebetulnya undang-undang dalam pemerintahan Nazi itu seharusnya sudah tidak menjadi sistem hukum karena ketidakwajaran, karena tidak sinkronnya antara moralitas, karena melanggar moralitas itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana sih pendapat saya tentang perdebatan ini? Perdebatan ini tentunya suatu perdebatan yang sangat krusial bagi mahasiswa, karena kita harus berpikir menyatukan suatu bukan menyatukan, istilahnya kita harus membaca dari pandangan yang berbeda dengan satu sama lainnya. Tentunya harus lebih kritis, harus lebih mana sih yang lebih tepat dalam hal ini. Tentunya perdebatan ini suatu hal positif bagi mahasiswa itu sendiri, karena terdapat suatu ilmu-ilmu atau pengetahuan tentang filsafat itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana pendapat saya tentang keterkaitan hukum moralitas? Tentunya menurut saya sendiri pribadi bahwasanya secara sederhana hukum itu sangat keterkaitan erat dengan moralitas. Kenapa? Hukum ini mengatur suatu aturan terkait tingkah laku manusia gitu. Nah, sementara moralitas ini dipunyai oleh siapa? Tentunya manusia. Nah, makanya adanya keterkaitan antara hukum dan moralitas itu sendiri dan tidak bisa dipisahkan. Terlebih bahwasanya moralitas ini terkait dengan etika, agama, perilaku, akhlak manusia itu sendiri. Nah, hukum ini tercipta dari suatu perilaku manusia, perilaku orang-orang, tingkah laku manusia, maka terjadilah terbentuklah suatu hukum atau aturan perundang-undangan tanpa adanya suatu penyimpangan atau penyimpangan terhadap moralitas secara tidak wajar terhadap manusia. Makanya lahirlah suatu aturan atau undang-undang. Nah, kurang lebih saya menyetujui terkait dengan pendapatnya Fuller gitu. Karena dia menganut terkait dengan teori teori filsafat tentang teori hukum dan moralitas atau adanya keterkaitan, artinya antara batin manusia dengan hukum itu memang ada keterkaitan gitu. Sekian resume atau rangkuman video yang saya buat untuk memenuhi tugas filsafat hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.